semua. Pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan mengenai AIS, Electrochemical Impedance Spectroscopy. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Saifullah Selokalvari dengan NRP 012071 dari kelas MPIC yang merupakan mahasiswa Kimia IPS angkatan 2019. Jadi, apa yang dimaksud dengan AIS? Pengertian AIS ialah suatu metode pengukuran menggunakan domain frekuensi dengan menerapkan gangguan sinusoidal, yang biasanya yaitu dari tegangan ke sistem. Adapun prinsip yang digunakan dalam AIS ini ialah untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia yang berkaitan dengan beberapa unsur kelistrikan. Seperti yang kita tahu, ada tahanan yang biasanya disimbolkan dengan R, kapasitansi C, dan induktansi L. Jadi sesuai namanya, AIS berupa metode untuk mengukur impedance atau resistansi ketika diberi arus bolak-balik atau arus AC dan dapat diukur hambatan dari suatu materi tersebut. Pengukuran pada AIS. Pada AIS ini yang biasa diukur yaitu impedansi elektrokimia, yang merupakan respon dari sistem elektrokimia atau sel ke potensial yang diterapkan. Electrochemical impedance ini biasanya diukur dengan menerapkan potensial AC, seperti yang aku tadi sampaikan, yaitu berupa arus bolak-balik ke sel elektrokimia dan kemudian mengukur arus yang melalui sel. Nantinya dapat dijelaskan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik sinusoid. Impedansi elektrokimia ini biasanya diukur menggunakan sinyal eksitansi kecil. Hal ini dilakukan agar respon sel bersifat pseudolinear. Lalu hasil dari pengukuran AIS ini yaitu didapat diagram Nyquist. Besaran pada pengukuran AIS ini ada RS berupa tahanan larutan berdasarkan konsentrasi ion, jenis ion, dan lain sebagainya. Lalu ada besaran RCT yang merupakan tahanan transfer muatan yang terbentuk karena reaksi elektrokimia tunggal, dan ada besaran CDL yang berupa kapasitansi lapis rangkap listrik. Selanjutnya yaitu langkah kerja dari AIS. Tapi sebelumnya ini di layar ada tampak contoh instrumen dari AIS. Fungsi bagian-bagian dari instrumen yang pertama, sel elektrokimia digunakan untuk menampung reaksi kimia dan dihubungkan secara elektrik ke spektrometer elektrokimia untuk mendapatkan respon listrik dari larutan elektrolit. Lalu sistem AIS dioperasikan menggunakan program komputer yang dirancang khusus untuk pengujian AIS. Secara umum, AIS menggunakan 3 elektroda yang terdiri dari elektroda kerja, elektroda lawan, dan reference. Lalu untuk preparasi instrumen ini yaitu elektroda yang tadi kita sebutkan dimasukkan pada elektroda stage, lalu larutan elektrolit yang sudah disiapin dimasukkan ke wadah sampel, lalu elektroda kemudian ditempatkan pada wadah sampel sedemikian rupa sehingga elektroda tersebut terendam dalam larutan elektrolit. Lalu 4 kabel yang digunakan untuk memasang 3 elektroda ke penganalisis respon frekuensi AIS. Lalu ada kabel kerja dan kabel counter yang digunakan untuk membawa arus, sedangkan kabel sense dan kabel reference digunakan untuk merasakan tegangan. Lalu ada kabel kerja dan kabel sensor kerja untuk menghubungkan ujung elektroda kerja yang terbuka ke AIS. Jadi nanti bisa tahu berapa kerja yang terjadi di saat instrumen itu dilakukan. Lalu ada kabel referensi yang dilekatkan pada elektroda referensi dan kabel counter dihubungkan ke counter elektrod. Lalu kabel keempat direkomendasikan untuk membumikan sistem selama pengujian. Lalu setelah semua kabel terhubung, sistem AIS siap digunakan atau dilakukan pengujian. Representasi AIS, di mana AIS ini biasanya
berupa data grafik yang bisa dilihat dalam bentuk plot ataupun Nyquist plot, di mana plot berupa grafik frekuensi respon dari sistem, sedangkan Nyquist plot penggambaran magnitude versus sudut dari fungsi alih sinusoidal. Yang kita bahas selanjutnya ialah diagram Nyquist, di mana diagram Nyquist atau yang biasa dengan diagram kutub atau diagram polar yang digunakan untuk menginterpretasikan sinyal sinusoidal yang diterima hasil dari EIS, inilah yang ditampilkan dalam diagram Nyquist, di mana plot ini pada sumbu X-nya berupa data impedansi real, sedangkan pada sumbu Y data impedansi imajiner. Aplikasi di mana EIS ini dapat digunakan untuk mencari kualitas yang baik dalam baterai, di mana dapat diketahui baterai tersebut itu masih layak pakai atau tidak dengan mengetahui karakteristik kelistrikannya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui difusi ion karena melihat bagaimana ion itu berdifusi dalam sebuah larutan. Yang tadi kita pakaikan juga ada larutan elektrolit. Lalu untuk mencari inhibitor untuk memperlambat terjadinya korosi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jika suka bisa dipencet tombol like-nya dan subscribe. Jangan lupa follow IG saya di Sevilla Selo. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.